Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sikitan Riyoto dan di video kali ini kita akan bahas atau jelasin dua algoritma pengurutan yang keren banget yaitu Marge Short dan Counting Short. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, dan di sini kita sudah memiliki kodenya yaitu implementasi algoritma Marge Short pada bahasa pemrograman Java. Oke, mungkin biar bisa kita bayangkan dahulu. Mungkin bisa kita bayangkan atau kita analogikan seperti ini. Kita memiliki banyak buku nih di satu ruangan, kemudian memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Kemudian di suatu waktu, kita ingin menyusun buku-buku tersebut mulai dari yang paling tebal ke yang paling tipis. Nah, mungkin proses menyusun buku itulah yang mirip seperti yang dilakukan oleh program ini. Oke, langsung saja yang pertama kita memiliki sebuah 8 angka acak yang di sini mungkin mewakili dari ketebalan buku tersebut. Semakin besar angkanya, semakin besar bukunya. Kemudian di sini kita punya 8 angka. Nah, dari variabel-variabel ini kemudian kita akan masukkan variabel tersebut ke dalam sebuah array satu dimensi di sini. Kemudian kita kasih nama arraynya itu dengan nama data. Nah, di sini mungkin kita buat tampilan dulu nanti di print awal data yang sudah diurutkan dengan data yang setelah diurutkan. Seperti itu. Nah, di sini juga nanti berfungsi sebagai pemicu dari proses pengurutannya. Oke, dan di sini kita punya sebuah fungsi yang bisa dibilang ini adalah bagian utama atau sebuah tombol start dari proses pengurutan dari kodenya. Dan di sini ada pengecekan jika datanya kosong atau hanya satu elemen itu tidak perlu diurutkan. Karena kalau cuma satu angka itu sudah otomatis terurut. Di sini kita punya array bantu, itu ya seperti meja kerja atau meja bantu untuk sementara waktu. Jadi ketika nanti kita mulai menyusun buku-buku kita nggak usah ubah posisi di rak utama, kita pindahkan dulu ke meja bantu supaya prosesnya lebih rapi dan nggak tumpang tindih nantinya. Nah, dan disinilah proses utamanya dimulai. Baris ini memanggil fungsi lain yang diberi nama urutkan rekursif ini. Kata rekursif artinya fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Dan selanjutnya kita punya sebuah fungsi yaitu kita beri nama dengan urutkan rekursif. Ini adalah bagian utama dari algoritma Marge Short. Dan di sini fungsinya adalah untuk membagi data menjadi dua bagian yang lebih kecil, lalu nanti kemudian mengurutkannya secara rekursif, dan setelah itu menggabungkan hasilnya kembali ke dalam keadaan yang sudah terurut. Itu dilakukan di sini, di dalam kode fungsi ini. Dan di sini ada pengecekan, ini artinya kalau bagian data yang sedang diproses hanya berisi satu elemen atau bahkan kosong, maka fungsi akan berhenti karena satu elemen itu udah nggak perlu untuk diurutkan lagi. Dan di sini juga ada sebuah program untuk mencari titik tengah, tujuannya adalah untuk membagi data menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian setelah bagian terkecil tersebut sudah terurutkan, kita kemudian akan menyatukan kembali kedua bagian menjadi satu bagian yang besar yang sudah terurut dari data yang terbesar ke yang terkecil itu kita tampung di sini, digabungkan. Dan kita punya fungsi selanjutnya dan disinilah semua data yang sudah dipecah tadi sebelumnya akan disatukan kembali tapi dengan posisi yang sudah diurutkan dari data yang terbesar ke yang terkecil. Yang pertama mungkin kita akan bahas yang menarik di sini. Oke, dan di sini kita punya program yang menarik di mana di sini ada sebuah fungsi yaitu untuk membandingkan dua angka secara terus-menerus, satu dari bagian kiri dan satu dari bagian kanan. Dan di sini kalau angka kiri lebih besar, dia dimasukkan ke dulu ke hasil. Kalau angka kanan lebih besar, dia akan masuk duluan. Dan menariknya, proses ini terjadi secara berulang-ulang seperti dua orang yang sedang adu cepat misalnya untuk menaruh angka terbesar lebih dahulu di urutan yang teratas. Jadi di bagian fungsi gabungkan ini bisa dibilang seperti jantung dari Marge Short. Di sinilah program benar-benar berpikir atau bekerja untuk menentukan angka mana yang lebih besar
mana yang lebih kecil, dan bagaimana semuanya bisa tersusun rapi dari besar ke yang terkecil secara otomatis. Oke, mari kita coba jalankan saja langsung programnya. Oke, di sini sudah bisa kita lihat. Di sini kita punya data yang sebelum diurutkan dan kemudian data setelah diurutkan. Oke, langsung saja mungkin kita bisa langsung masuk ke soal atau ke pembahasan selanjutnya terkait counting short. Oke, untuk counting short ini adalah cara kerjanya adalah dia itu menghitung beberapa kali setiap angka yang muncul, lalu menyusun kembali dalam angka yang mulai dari yang terbesar kemudian ke yang terkecil. Oke, langsung saja kita akan buka atau kita pelajari kodenya. Ya, ini seperti tadi lah ya, ada angkanya, kemudian kita masukkan ke array sebelum diurutkan, dan setelah diurutkan, di sini mungkin kita akan kemudian di sini juga ada pengecekan seperti tadi, dilanjutkan mungkin oke, mungkin di sini kita ambil pembahasan di sini array hitung. Kita punya sebuah array baru yang kita beri nama dengan nama hitung. Jadi di sini bisa kita gambarkan adalah setiap posisi di dalam array ini mewakili satu angka dan isinya menunjukkan berapa kali angka itu muncul di dalam data asli. Dan di sini di bawahnya kita punya sebuah program untuk menghitung jumlah kemunculan tiap nilai. Program ini cara kerjanya misal angka 4 muncul sekali, angka 7 muncul 2 kali, dan seterusnya. Operasi angka dikulang nilai terendah. Ini menjaga supaya indeks array tetap mulai dari 0, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini, kita menyusun dari nilai yang terbesar ke yang terkecil. Program ini menulis ulang angka-angka ke array asli, dimulai dari nilai yang terbesar sampai yang terkecil sebanyak jumlah kemunculannya. Dan kemudian hasil akhirnya adalah urutan descending atau menurun. Oke, mungkin kita bisa tes jalankan programnya. Oke, dan ini programnya sudah berhasil dijalankan. Nah, jadi teman-teman, dua algoritma ini kita belajar kalau marker short itu fokus pada pembagian dan penggabungan data, sedangkan counting short itu menghitung kemunculan tiap angka. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, saya Sigit Andrianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.